Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, walaupun ibadah masih tetap kita lakukan di rumah kita masing-masing, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Baiklah, kita memulai ibadah kita pada saat ini, ibadah Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita, menyelamatkan dan mempersekutukan kita menjadi satu keluarga besar Gereja Toraja Mamasa, dalam kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Untuk datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, memuji dan memuliakan namanya dengan jati diri dan budaya kita yang telah diselamatkan oleh Kristus. Dia berkenan mengutus hambanya, Pendeta Lince Victor Pakende KMTH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Kami mengundang jemaat berdiri, kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan PKJ 4 ayat 1, Angkatlah hatimu pada Tuhan. Hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan menyertai kamu. Silahkan jemaat duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, marilah dengan sukacita kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kita, sebagaimana yang dikatakan di dalam Mazmur 150 yang akan kita baca secara berbalasan. Haleluya, pujilah Tuhan di tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Mari kita angkat pujian dari PKJ 28 ayat 1, nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Puji nama Tuhan Allah, sebab
Pembacaan hukum kasih. Marilah kita kembali berdiri untuk mendengarkan hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama. Yang terambil dari Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan hukum kasih. Berbahagialah. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jemaat, silakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Tidak seorang pun di antara kita yang terluput dari melakukan dosa. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, marilah dengan sungguh-sungguh kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengaku dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengaku dan menyesal di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, bahwa kami telah berdosa kepadamu, dengan melawan kekudusan dan kebenaran-Mu, dan bahwa kami tidak dapat membebaskan diri kami sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, dengan apa yang telah kami lakukan dan tidak kami lakukan. Tuhan, kasihanilah kami. Kami ternyata tidak melakukan kehendak-Mu, tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami, serta tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kristus, ampunilah dosa-dosa kami. Kristus, ampunilah dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus, ampunilah dan kasihanilah kami. Perbaharuilah dan tuntunlah kami, agar kami bersuka cita dalam kehendak-Mu dan menuruti jalan-jalan-Mu demi kemuliaan-Mu yang kudus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah pengampunan. Jemaat yang terkasih, Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih telah menyerahkan putranya yaitu Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitannya demi keselamatan kita, dan demi Kristus, Ia mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Bukalah hatimu dan bertobatlah. Firman Tuhan mengatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat 7. Karena itu, selaku pelayan gereja yang terpanggil dan diteguhkan, dan atas kuasa Yesus Kristus, saya memberitakan kepada jemaat sekalian anugerah pengampunan dosa di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya kepada kita dengan mengangkat pujian PKJ 199 ayat 1 dan 2. Dulu ku
tertindih dosa. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Aku berhenti memuji Dia selamanya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Di hari yang Engkau kuduskan pada saat ini Tuhan, kami meninggalkan segala kesibukan kami. Kami datang mencari Engkau dalam persekutuan kesaksian dan pelayanan yang masih diselenggarakan secara virtual. Ya Tuhan, kami percaya bahwa cara seperti ini tidak mengurangi makna ibadah kami, tetapi akan semakin memberi kami semangat untuk datang mencari Engkau dalam kesaksian, persekutuan, dan pelayanan bersama dengan keluarga besar kami. Iya Bapa, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, pertolongan dan pengasihan-Mu kepada kami. Saat ini Tuhan, ada kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Iya Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi, untuk membuka pendengaran kami, pikiran kami, hati kami, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus menerjemahkan firman Tuhan ini dalam hidup kami, sehingga kami mengerti dan boleh kami berlakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa dan berserah kepadamu Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan seragam kita pada saat ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi
Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau firman-Nya tinggal dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita ini kita akan merenungkannya dengan tema kejujuran dan ketulusan hadir di tengah-tengah kemunafikan. Kejujuran dan ketulusan hadir di tengah-tengah kemunafikan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam bacaan kita ini kita melihat ada dialog antara orang Farisi dan pendukung Herodes. Orang-orang Farisi adalah suatu kelompok agama yang menentang kerajaan Romawi. Sementara pendukung-pendukung Herodes sebagai pemimpin kerajaan Romawi adalah suatu partai pendukung Herodes, suatu partai politik yang mendukung kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Romawi. Saudara-saudara, biasanya kedua kelompok ini bermusuhan. Mereka boleh dikatakan bahwa mereka adalah musuh bebuyutan yang seringkali bertikai, seringkali berbeda pendapat, seringkali mereka saling menghakimi satu dengan yang lain. Namun dalam bacaan kita pada saat ini justru mereka bersatu untuk melawan Yesus dengan dasar kepentingan mereka, kepentingan masing-masing kelompok. Saudara-saudara, ketika kita membaca
tentang dialog Yesus dan orang Farisi dan pendukung Herodes, mereka rupanya akan menyudutkan Yesus dengan persoalan membayar pajak. Jika Yesus setuju dan membenarkan membayar pajak, maka orang Farisi akan mengatakan bahwa Yesus menentang Allah yang satu-satunya raja yang diakui oleh orang Farisi. Jika Allah mengatakan bahwa pajak itu tidak perlu dibayar, maka pendukung Herodes akan menyerahkan Yesus kepada Herodes dengan tuduhan pemberontakan. Ini didasarkan saudara-saudara dengan pertanyaan mereka bahwa apakah mereka harus membayar pajak? Ayat 17. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pertanyaan inilah yang akan diungkapkan Yesus dalam bacaan kita pada saat ini. Dengan jawaban Yesus yang menyingkapkan motivasi jahat mereka. Motivasi yang berlandaskan dengan kemunafikan tanpa ada kasih kepada Allah. Dan Yesus mempermalukan kedua kelompok itu dengan cara yang sangat-sangat bijak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menghindari perangkap dan jebakan orang-orang munafik dengan menunjukkan bahwa kita memiliki dua kewarganegaraan. Itu berarti bahwa Yesus akan berkata, kita tidak akan pernah lepas dari kerajaan Allah dan kita tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita di dunia ini. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kewarganegaraan kita mengharuskan kita membayar pajak untuk jasa dan fasilitas yang kita terima di dalam dunia ini. Tetapi saudara-saudara, kewarganegaraan kita dalam kerajaan sorga menuntut ketaatan dan komitmen yang tinggi untuk setia dan taat kepada Allah. Inilah saudara-saudara yang membawa kita kepada kehidupan yang harus kita mengerti bahwa sesungguhnya sekalipun kita berada di dalam dunia ini, kita tidak akan terlepas dari tanggung jawab kita sebagai anak-anak ahli pewaris kerajaan sorga. Dengan menunjukkan kesetiaan dan hormat kita kepada pemimpin kita, maka lebih daripada itu, kita harus menunjukkan kesetiaan, kasih dan ketaatan kita kepada Yesus yang akan membawa kita kepada kerajaan sorga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau 1 Petrus pasal 2 ayat 17 mengatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah,
hormatilah raja. Ini adalah dasar dari apa yang Yesus ingin katakan kepada kedua golongan orang munafik, yaitu orang-orang Farisi dan pendukung-pendukung Herodes. Bahwa sesungguhnya dalam hidup kekristenan kita harus menghormati semua orang. Kita harus merasakan bahwa mereka adalah saudara-saudara kita. Kita harus hidup takut akan Allah dan hormat terhadap pemerintah. Karena itu saudara-saudara, ketika Yesus menjelaskan kedua hal ini, maka kedua kelompok itu malu karena mereka gagal untuk menjerat Yesus dengan pertanyaan itu. Karena pikir mereka, kalau Yesus berkata tidak boleh membayar pajak, maka orang Farisi lah yang menang. Tapi kalau Yesus mengatakan harus membayar pajak, maka pendukung-pendukung Herodes lah yang menang. Tetapi dalam hal ini saudara-saudara, Yesus mengetahui kedalaman hati mereka yang sungguh munafik. Mereka tidak jujur dengan keberadaan hidup mereka. Mereka ingin memuaskan kepentingan diri sendiri. Karena itu saudara-saudara, Yesus menjawab dengan sangat jelas bahwa kewarganegaraan kita terdiri dari dua hal. Sebagai manusia yang hidup di dalam dunia, kita patut memberikan hormat kepada pemerintah. Dan ketika kita menyadari bahwa kita adalah warga kerajaan Allah, maka kita patut hidup takut akan Allah. Berikan apa yang menjadi hak kaisar dan berikan apa yang menjadi hak Allah. Ini menjadi satu perenungan yang dalam saudara-saudara dalam kehidupan kita. Pengajaran Yesus yang sungguh amat dalam untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Hidup dalam dunia sekarang ini saudara-saudara, kita tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia munafik, tidak jujur, egois, dan lain-lain sebagainya. Tetapi firman Allah mengajarkan kita bahwa kita harus berhikmat untuk menjalani hidup dan mengambil keputusan dalam setiap langkah hidup kita. Tetap hormat pada pemerintah dan taat patuh kepada Allah di dalam iman. Karena itu saudara-saudara, berikan apa yang menjadi hak Allah atas diri kita, yaitu tubuh, roh, dan jiwa kita. Bahkan apa yang kita miliki, harta benda kita, jadikan semua itu untuk kemuliaan nama Allah. Berikan hormat kepada para pemerintah kita, sehingga kita menjadi satu saudara, satu teman, satu kasih untuk membangun negara di mana kita hidup. Karena itu saudara-saudara, kita terpanggil untuk mendoakan negara, pemerintah di mana kita hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Munafik, tidak jujur, seringkali menjadi warna kehidupan manusia. Untuk kali ini Tuhan berkata kepada kita bahwa tanggalkan semua itu dan belajarlah
untuk melihat rencana Allah dalam hidup kita. Tuhan tidak ingin melihat kita hanya berkata-kata, tetapi Tuhan mau kita berbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian saudara-saudara, kita jujur dengan kehidupan kita. Dengan demikian kita jujur dan tulus dalam penyembahan kita. Dengan demikian, sekalipun kita hidup di antara orang-orang munafik dan tidak jujur, tetapi kita masih tetap setia kepada komitmen iman untuk hidup dalam jujur dan tulus, menjalani iman dan tanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan hidup di negara yang kita cintai ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita tunduk sejenak masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengetahui isi hati kita. Sebagaimana Ia mengetahui maksud dan tujuan orang Farisi dan orang-orang Herodes. Demikianlah Ia mengetahui isi hati kita, rencana kita. Karena itu, tanggalkan ketidakjujuran dalam hidup kita. Tanggalkan kemunafikan dalam hidup untuk melayani Tuhan. Sebab hanya kejujuran dan ketulusan membawa kita kepada hidup yang berkenan kepada Allah. Amin. Saudara-saudara, mari kita merespon kebenaran firman Allah dengan mengangkat pujian NKB 130 ayat 1 dan 3, hidup yang jujur. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Bersatu Tuhan, mesra dan kudus, ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, Kau kurbankan darah-Mu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagi-Mu. Hatiku ku serahkan menjadi tahta-Mu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku.
Kita masuk dalam pengakuan iman Nisea. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di segala zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan daging dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami aminkan firman-Mu dalam hidup kami, ya Allah, bahwa sesungguhnya Engkau mengetahui kedalaman hati kami. Apakah kami jujur, apakah kami tulus, atau apakah kami munafik dalam menjalani hidup. Baik itu dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan dan pelayanan, kehidupan berjemaat ataupun bernegara. Tuhan, ajar kami supaya kami tahu untuk berlaku jujur dan setia, tulus dalam setiap pekerjaan kami. Sehingga dengan kejujuran dan ketulusan itulah kami belajar untuk mengerti yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tolong kami supaya kami menanggalkan kemunafikan kami. Sehingga kami tidak bertopengkan kebaikan tetapi jauh di dalam lubuk hati kami. Kami memiliki sifat kemunafikan yang terpancar keluar dari seluruh jalan hidup kami dan pekerjaan kami. Ya Bapa, kami mau berdoa, berkatilah jemaat-Mu, Gereja Toraja Mamasa Jemaat Telo, bersama dengan seluruh para hamba-hamba Tuhan, pengurus kategorial, pengurus TK, guru TK, pekerja gereja, bahkan pemuda-pemudi gereja-Mu yang melibatkan diri dalam pelayanan. Engkau berkati kami semua Tuhan. Satukan hati kami untuk mengangkat pelayanan. Sebab Engkau yang memilih kami, Engkau yang mengutus kami, Engkau juga yang akan memperlengkapi kami dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami. Ya Bapa, semua program kerja yang ada di dalam jemaat-Mu kiranya berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya nanti Tuhan, itu semua dapat dipertanggungjawabkan dalam sidang majelis. Ya Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami berdoa untuk rencana pemilihan majelis di dalam jemaat-Mu ini. Tuhan tolong berkati supaya pemilihan majelis ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, pegang hati kami,
Dan pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan untuk memilih siapa yang Engkau percaya untuk melakukan pelayanan di dalam jemaat-Mu ini. Sehingga semua yang terpilih nantinya boleh mengabdikan hidup kepada Tuhan dalam ketulusan, kejujuran dan kesetiaan. Dan juga boleh mengabdikan hidup kepada Tuhan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang mereka jalani. Berkati para panitia, agar supaya panitia pemilihan majelis tetap bersemangat dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Mereka dimampukan untuk pelayanan ini, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa, berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Janda duda, anak yatim, orang-orang terlantar, sayangi mereka Tuhan, dan kasihi mereka, supaya hidup mereka juga terpelihara di dalam kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini Tuhan, dalam keadaan kelemahan tubuh, ataupun dalam proses pemulihan. Tuhan berkati Ibu Sarce Serang dalam masa tuanya, yang juga dalam keadaan kelemahan tubuh, Bapak dan Ibu Yunus Sesasapan yang juga dalam pemulihan. Kami juga berdoa buat Bapak Adi yang saat ini juga berobat di kampung. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Sakalda yang juga sementara berobat di Lebeng. Dan mungkin masih ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Engkau berkati Tuhan, sehingga hidup mereka juga dipelihara di dalam kuasa dan kasih-Mu. Mereka tetap berada dalam kasih dan jamahan Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Kami percaya satu hari kelak Bapak Pareta Pasau, yaitu Bapak Adi, dan Bapak Pendeta Sakalda akan sembuh dari penyakitnya dan kembali ke tengah-tengah jemaat untuk melanjutkan pelayanan. Terima kasih Bapak di sorga. Kami berdoa jikalau ada jemaat-Mu yang berduka cita, hiburkan mereka. Beri mereka kekuatan dan penghiburan sehingga mereka dimampukan untuk menghadapi duka cita yang amat dalam. Hamba Tuhan Bapak Dema Musuh bersama dengan keluarga besar berduka cita karena Tuhan memuliakan orang tua mereka. Tuhan mengambil orang tua terkasih mereka dari tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan, kuatkan dan hiburkan keluarga sehingga mereka dimampukan untuk menghadapi duka cita karena kuasa Allah. Kami berdoa Tuhan, lihatlah dalam kehidupan jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, dalam tiap-tiap rumah tangga, peran mereka sebagai orang tua, sebagai suami, istri, sebagai anak-anak. Tuhan beri kami tetap semangat untuk menjalani hidup dengan takut akan Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan dalam pekerjaan rutin sebagai pengabdi bagi bangsa dan negara, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam pendidikan anak-anak, semuanya itu dapat kami lakukan karena Roh Kudus Tuhan menuntun kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, arahkan anak-anak-Mu Tuhan pada jalan kebenaran. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka tidak terjebak dengan pergaulan yang buruk, yang merusak kehidupan mereka, merusak masa depan mereka. Dan arahkan mereka Tuhan kepada kehidupan yang berkemenangan. Dan mereka siap untuk menjadi generasi pelanjut untuk mewartakan kabar keselamatan bagi isi dunia ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan gereja-gereja-Mu di muka bumi ini, secara khusus gereja Toraja Mamasa dari tingkat sinode, klasis dan jemaat. Berkenan Engkau memberkati, menyatukan kami, sehingga kami semua dalam satu tubuh Kristus terbangun, tersusun rapi, menjadi bangunan yang indah untuk alat di dalam tangan Tuhan mewartakan kabar sukacita bagi isi dunia ini. Kami percaya Tuhan, kuasa dan mujizat-Mu nyata bagi setiap orang yang mengandalkan Engkau, bagi setiap gereja yang setia untuk melayani Tuhan dalam setiap waktu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa, berkati seluruh majelis, kantoria pianis, bahkan saudara-saudara kami yang meliput ibadah virtual ini. Berkenanlah Engkau memberkati jeri lelah mereka, sehingga semuanya itu boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi hidup kami. Untuk bangsa dan negara kami, bahkan pemerintah kami, tetaplah Tuhan beri hikmat, kesabaran, kesetiaan untuk tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemerintah dari tingkat pusat sampai kepada pelosok negeri. Tuhan, kami tahu bahwa begitu banyak hal yang dihadapi oleh pemerintah kami. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkan iman mereka, beri mereka hikmat untuk setiap tanggung jawab, sehingga mereka bijaksana dalam pengambilan keputusan untuk membawa negara Indonesia ini kepada kesatuan dan keutuhan. Jadikan kami warga negara yang bertanggung jawab, tetap menghormati para pemerintah kami, tetap mendukung setiap program kerja untuk membawa Indonesia kepada persatuan dan kesatuan, kemakmuran. Ya Allah Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berseru dan berserah kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita masuk dalam persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Sementara persembahan dikumpulkan, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian NKB 208 ayatnya yang pertama, Tabur Waktu Pagi. Sampai senja, nanti
Marilah kita berdiri untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, kami sujud menyembah kepadamu dengan membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya bagi pelayanan kasih-Mu, karena jemaat-Mu memberi dengan iman dan sukarela. Berkatilah kami, supaya persembahan umat-Mu dapat bermanfaat bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk merespon persembahan kita pada saat ini, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian NKB 199 dan ayatnya yang pertama, Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Saudara-saudara, kita masuk dalam amanat dan pengutusan. Ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di seluruh sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama pada saat ini. Kita menyanyi NKB 210 ayat yang pertama. Ku utus kau. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Ingat dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, ya amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Mewakili segenap sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah memimpin kita dalam ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hamba-Nya dalam melanjutkan segala tugas pelayanannya. Tuhan memberkati kita semua.